Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengampu mata kuliah dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berhadir di virtual Zoom ini dalam rangka presentasi. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya Alfisa Hasanah dengan NIM 21022001 sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi ini. Topik yang akan kita bicarakan mengenai klasifikasi ajaran Islam atau syariah. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 7, yang beranggotakan Abel Putri Nova, Nofrian Syah Edward, dan Genta Arya Jades. Yang akan menyampaikan materi yaitu pengertian dan klasifikasi syariah, fungsi dan peran syariah, prinsip-prinsip syariah, serta klasifikasi syariah, ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya pembukaan, penyajian materi dari kelompok penyaji, kesimpulan, dan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Materi yang pertama yaitu pengertian dan klasifikasi syariah serta fungsi dari dan peranan syariah akan disampaikan oleh Saudari Abel Putri Nova. Kepada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Putri Nova dengan NIM 2101214. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ajaran Islam. 1. Konsep syariah, pengertian dan karakteristik syariah. Syariah berasal dari kata syara. Kata ini menurut Ar-Razi dalam bukunya Mukhtarus Shihab bisa berarti nahaja atau menempuh. Audaha menjelaskan dan Bayan al-Masalik menunjukkan jalan. Sedangkan menurut Al-Jurjani, syariah bisa juga artinya mahzab dan tarik mustaqim atau jalan yang lurus. Imam Al-Qutbi menyebut bahwa syariah artinya adalah agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah itu disebut syariat karena memiliki kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Makanya, menurut Ibnu Manzur, syariat itu artinya sama dengan agama. Yang dimaksud dengan syariat atau ditulis dengan syariah secara harfiah adalah jalan ke sumber mata air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, berupa larangan maupun berupa suruhan meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Ali Muhammad Daud, 2011-46. Bagaimana dicetuskan dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 48, yang artinya, untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Al-Maidah. Kemudian, kami jadikan kamu, Muhammad, mengikuti syariah, peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasulnya. Karena itu syariat terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam kitab-kitab hadis. Karena norma-norma hukum dasar di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah bersifat umum, maka setelah Rasulullah wafat, norma-norma hukum dasar yang bersifat umum dirinci. Perumusan tersebut memerlukan disiplin ilmu, pengetahuan dalam literatur hukum. Ilmu ini disebut ilmu fikih, yaitu suatu ilmu yang mempelajari syariah dengan memfokuskan kajian pada pembuatan manusia mukallaf, yakni orang dewasa dan berakal. Menurut Syaitut, syariah adalah peraturan diturunkan Allah kepada manusia agar dijadikan pedoman dalam berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan lingkungan, dan dengan kehidupan. Sebagai penjabaran dari akidah, syariat tidak bisa dilepaskan dari akidah. Keduanya memiliki hubungan yang sangat mengikat. Akidah tanpa syariah, pelakunya tidak akan menjadi muslim yang sempurna. Sedangkan akidah tanpa syariah, pelakunya tidak akan menjadi muslim yang Akidah tanpa syariah, pelakunya tidak akan menjadi muslim yang sempurna. Sedangkan akidah tanpa syariah adalah sesat. Dalam hal ini, Syaitut tidak membedakan antara akidah dan syariah, tidak memisahkan antara keduanya, dan masing-masing tidak berdiri sendiri. Akidah merupakan unsur pokok yang mendorong terlaksananya syariah. Selain itu, syariah terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Umat Islam tidak akan sesat di dunia jika pola hidupnya bersandar pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Karakteristik syariah. Syariah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. 2. Syariah bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. 3. Syariah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala karena itu berlaku abadi. 4. Syariah hanya satu. 5. Sumbernya Allah. Oleh karena itu, syariah bersumber dari pencipta dan alam semesta, maka konsekuensinya adalah sebagai berikut. Hukum syariah bersih dari segala bentuk kecurangan, kelemahan, dan unsur-unsur kepentingan sempit. Hal ini disebabkan karena legislatornya Allah. 6. Saksi hukum syariat bersifat duniawi dan ukhrawi. Hukum asli bagi suatu kejahatan bersifat ukhrawi, yaitu siksa atas orang yang berdosa di hari akhirat. Tapi karena tuntutan keamanan dan ketentraman masyarakat, syariat menetapkan hukum duniawi baik berbentuk hukum pidana ataupun perdata. 7. Berlaku umum. Syariat Islam berlaku umum untuk semua orang di semua tempat. Syariat tidak hanya berlaku untuk umat Islam saja atau untuk negara-negara Arab saja. 2. Fungsi dan peranan syariah. Peranan syariat yang benar dan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala pada hati manusia di dalam kehidupan mereka di dunia ini ialah mengubahnya dari keadaan seperti binatang menjadi manusia, kemudian dari manusia menjadi manusia berakhlak, lalu dari manusia berakhlak menjadi manusia bertuhan. Fungsi pengalaman syariat dalam kehidupan di dunia adalah dalam mematuhi syariat yang benar. Pengaruh orang yang demikian terhadap umat manusia ialah ia mengenali hak-hak mereka tahap demi tahap dan mengumumkan kemampuan adil, ihsan, dan solidaritas sesuai tempatnya masing-masing. Apapun yang telah diberikan Tuhan kepadanya berupa ilmu, makrifat, harta benda, dan kemudahan-kemudahan, ia mengikut sertakan semua orang di dalam nikmat-nikmat tersebut sesuai martabat masing-masing. Jadi, inilah dampak syariat yang sempurna, yaitu mengantarkan orang yang mematuhi syariat yang sempurna tersebut sampai pada syariat yang sempurna tersebut sampai pada titik kesempurnaan hak Allah dan hak sesama manusia. Ia menjadi hilang sirna dalam Allah dan menjadi penghikmat sejati bagi makhluk ini adalah dampak pengalaman syariat pada diri orang itu di dalam kehidupan ini.
Akan tetapi, dampak yang timbul sesudah kehidupan ini adalah pada hari itu, perjumpaan rohani dengan Tuhan akan nampak olehnya secara nyata. Dan penghikmatan terhadap makhluk hidup, terhadap makhluk Allah yang telah ia lakukan atas dasar kecintaan kepada Tuhannya yang didorong oleh kedambaan akan iman dan amal salih, akan tampak dalam bentuk pohon-pohon dan sungai-sungai surga. Firman Allah Ta'ala berkenan dengan itu ialah Quran surat Asyam yang artinya demi matahari dan kebenderangannya dan demi bulan. Apabila ia mengikuti matahari dan demi siang hari, apabila ia menampakkan kemegahan cahaya matahari dan demi malam hari, apabila ia menutupi cahaya matahari dan demi langit yang binaannya yang menakjubkan, dan demi bumi dan hamparannya, dan demi jiwa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Abel yang telah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip syariah yang akan disampaikan oleh Saudara Nofriansyah Edward dengan NIM 21086255. Kepada Saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Prinsip-prinsip. Bila dilihat dari karakter hukumnya, hukum syariat dapat dibagi atas 2 kualifikasi. Yang pertama, hukum yang terperinci. Yang kedua, kaidah umum. Hal ini merupakan keistimewaan lain dari syariat Islam. Hukum-hukumnya tak seluruhnya terperinci dan tak seluruhnya kaidah umum. Bila hukum-hukum itu seluruhnya terperinci, maka ketika menghadapi masalah-masalah baru, para ahli hukum akan menghadapi kesulitan untuk menjawab persoalan-persoalan yang akan muncul di lapangan. Juga akan terasa kaku, jumut, jika semua hukum persoalan itu telah ditentukan sebelumnya. Dan peluang untuk mengembangkan sebuah kaidah sudah tertutup. Fungsi akal pun untuk berkreasi dan berinovasi sudah tak diperlukan lagi. Sementara Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir dan menemukan hal-hal baru selama tidak menyimpang dari prinsip akidah. Indahnya syariat Islam 39, begitu pula sebaliknya jika semua hukum itu hanya berupa kaidah-kaidah umum yang tak ada rinciannya. Hal ini mengakibatkan terlalu longgarnya ketentuan hukum dan sangat tergantung kepada kemampuan si pembuat hukum atau hakim. Sementara kemampuan manusia sudah tentu terbatas. Prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan hukum Islam. Yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Prinsip ini ditarik dari firman Allah, surat Ali Imran ayat 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepadanya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap menentukan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-kehendaknya. 2. Prinsip keadilan. Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim al-mizan, keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam Al-Quran kadang diekuivalensikan dengan al-qis. Al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Quran. Terdapat surat Al-Syura ayat 17 dan Al-Hadid ayat 25. Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijakan. Langsung nomor 3. Nomor 3. Sampai titik aja. 3. Prinsip amar makruh nahi mungkar hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar,
yang dikehendaki dari ridha Allah dalam filsafat hukum barat diartikan sebagai fungsi sosial engineering hukum. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar didasarkan pada surat Ali Imran ayat 110. Pengkategorian amar ma'ruf nahi mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. Prinsip kebebasan dan kemerdekaan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demokrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dari arti luasnya mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. 5. Prinsip persamaan atau egalite. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah Al-Sahifah, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam penggerakan dan mengontrol sosial. Tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. 6. Prinsip at-ta'awun. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. 7. Prinsip toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya paham Islam dalam umatnya. Tegasnya, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Prinsip syariah dapat diterapkan di beberapa lembaga, salah satunya Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. LKS dengan prinsip syariah merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank atau lembaga. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Nofriansyah yang telah memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip syariah. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi syariah, ibadah mahdah, dan ghairu mahdah yang akan disampaikan oleh Genta Arya Jades. Kepada Genta dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Genta Arya Jades dengan nomor NIM 21232003 akan menjelaskan materi tentang klasifikasi syariah, ibadah mahdah, dan ghairu mahdah. Ibadah mahdah atau ibadah khusus adalah ibadah yang apa saja yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perinciannya. Bentuk-bentuk ibadah mahdah. Yang pertama, ibadah yang dikaitkan dengan syarak, dengan waktu tertentu dan terbatas. Contohnya sholat dan puasa Ramadan. Yang kedua, ibadah yang tidak boleh diqadha kecuali sama dalam waktunya. Contohnya ibadah haji. Yang ketiga, ibadah yang dilihat waktu pelaksanaannya, bukan waktu wajibnya, yaitu bersuci dan berwudu. Yang keempat, ibadah yang sudah ditetapkan syarak sebagai pengganti yang lain apabila tidak ada saat dibutuhkan. Contohnya tayamum sebagai pengganti air. Yang kelima, ibadah yang dapat menghasilkan dua bentuk ibadah dengan sekali pelaksanaan. Umroh bisa masuk dalam haji. Yang keenam, ibadah yang telah diwajibkan syarak untuk melaksanakan sebelum melakukan yang lain, contohnya mandi hadas. Yang ketujuh, ibadah yang dapat dikategorikan pelaksanaan dengan ada saat itu juga dan tidak ada dengan qadha, yaitu salat sunnah di luar salat wajib dan zikir. Yang kedelapan, ibadah-ibadah yang dapat dilaksanakan atas dasar suatu syarat nazar. Yang kesembilan, ibadah yang boleh diselesaikan atau diqadha. Ibadah yang boleh diselesaikan
diqadha dalam berbagai waktu, contohnya korban dan kan. Ibadah yang wajib segera dilaksanakan. Yang ke-10, ibadah yang wajib segera dilaksanakan apabila telah sampai kadarnya, yaitu zakat binatang, emas, zakat dan zakat tumbuh-tumbuhan. Ibadah ghairu mahdah atau ibadah umum adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Bentuk-bentuk ibadah ghairu mahdah: melaksanakan fardu kifayah yang bersangkutan dengan kemaslahatan dunia apabila diniatkan ibadah akan mendapatkan pahala. Yang kedua, melakukan sikap kebersamaan sesama mukmin yang mengandung nilai ibadah. Yang ketiga, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar yang mengandung nilai ibadah. Yang keempat, pekerjaan yang kita lakukan dengan niat yang mulia yang di akhirat akan diberi balasan, akan mendapatkan suatu derajat di bawah Nabi. Yang kelima, ibadah yang ringan yang diberi pahala oleh Allah dan ampunan apabila kita melakukannya. Yang keenam, ibadah yang disyariatkan untuk kemaslahatan dunia dan tidak bersangkutan dengan kemaslahatan akhirat secara langsung. Yang ketujuh, ibadah yang tidak terputus pahalanya yang diberikan Allah. Yang kedelapan, ibadah yang kadar tidak dibatasi oleh syarak. Yang kesembilan, ibadah yang bersangkutan dengan kemaslahatan dunia yang mempunyai nilai-nilai pahala. Perbedaan di antara keduanya adalah ibadah mahdah wajib terus ditunaikan walaupun sudah lewat waktunya. Sedangkan ghairu mahdah apabila sudah keluar waktunya tidak diwajibkan lagi untuk menunaikannya. Pelaksanaan ibadah ghairu mahdah pada pengikut tarekat Talwatiyah Saman. Baiat. Kata baiat berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan. Kata ini sudah menjadi perbendahaan bahasa Indonesia yang berarti pengangkatan, pelantikan secara resmi, dan pengucapan sumpah setia kepada pemimpin. Adapun ketika seseorang ingin bergabung dalam salah satu tarekat terlebih dahulu, mereka harus memulai dengan melakukan upacara pembaiatan. 2. Zikir. Secara umum, zikir dibagi menjadi 2 bagian, yaitu zikir lisan dan zikir hati. Zikir lisan ialah berarti menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya berulang-ulang kali dengan suara yang besar. Sedangkan zikir hati ialah menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah di dalam hati dan jiwanya sendiri sehingga menjadi kebiasaan dan mendarah daging. Setelah saya kembali sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Genta yang telah menyampaikan materinya. Jadi kesimpulan kelompok yaitu berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Yang dimaksud dengan syariat atau ditulis dengan syariah secara harfiah adalah jalan ke sumber mata air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketetapan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Syariat memiliki karakteristik yang membedakannya dengan ajaran lain. Yang kedua, syariat memiliki peranan dan fungsi untuk menuntun manusia menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga,